Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang pentingnya bersikap asertif. Sikap asertif sering dinyatakan, dibicarakan oleh orang, tetapi terkadang banyak orang yang masih keliru antara sikap asertif dan sikap agresif. Di dalamnya sebetulnya jauh berbeda, baik pada sikap, perilaku, tindakan maupun ucapan. Teman-teman yang saya cintai, secara sederhana, sikap asertif itu adalah satu kemampuan untuk menyatakan pendapat secara tegas dan langsung atau to the point. Karena itu, biasanya memang pada orang-orang tertentu yang memiliki tradisi ketimuran, sikap atau kemampuan untuk menegaskan tentang beberapa hal menyangkut berbagai macam kepentingan, biasanya dinilai kurang sopan dan kurang menghargai orang lain. Tetapi budaya asertif yang semacam ini memang diperlukan bagi individu atau masyarakat yang ingin meningkat peradaban kehidupannya. Teman-teman yang saya cintai, saya mencatat paling tidak 3 hal yang termasuk ke dalam sikap asertif. Pertama, orang yang memiliki sikap asertif adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya. Jika dia memiliki perasaan minder, perasaan tersinggung, atau perasaan-perasaan sedih dan sebagainya, orang yang memiliki sikap asertif, dia bisa mengungkapkannya perasaan-perasaan tersebut. Karena dengan cara mengungkapkan perasaan-perasaan tersebut, sebagian besar perasaan-perasaan tersebut akan terkurangi, akan terminimalisir sehingga tidak mengganggu kehidupan dan pemikirannya. Yang kedua, yang termasuk ke dalam sikap asertif adalah kemampuan mengungkapkan keyakinan dan pemikiran secara terbuka. Ini penting karena apa? Karena sangat mungkin ketika keyakinan dan pemikiran terhadap sesuatu kita ungkapkan secara terbuka, kita akan memperoleh banyak respon dari orang-orang sekitar kita. Sehingga dari berbagai respon tersebut, baik yang setuju maupun yang menolak, atau yang menambahkan dari keyakinan dan pemikiran yang kita miliki itu akan semakin lengkap, akan semakin baik. Yang terakhir yang termasuk ke dalam sikap asertif adalah kemampuan mempertahankan hak-hak pribadi. Ini penting karena banyak orang dengan rasa malu atau tidak berani sering tidak mengungkapkan ketika hak-hak pribadinya itu tidak dihargai, tidak dihormati oleh orang lain. Tetapi yang bersangkutan kemudian memikirkannya, memasukkannya ke dalam hati atau membicarakannya di belakang orang-orang yang tidak berkepentingan terhadap hak-hak pribadi kita. Teman-teman yang saya cintai, jadi secara singkat, asertif adalah satu kemampuan komunikasi dengan jelas, spesifik dan tidak mengandung multitafsir. Sehingga orang tidak mengira-ngira apa sih sebetulnya yang kita mau. Jadi kita strict menyampaikan apa-apa yang ingin kita sampaikan dengan cara beradab, dengan cara sopan, dan ingat tetap kita memperhatikan kepentingan dan perasaan orang lain sehingga sikap asertif itu tidak melukai perasaan dan sikap orang lain yang ada di sekitar kita. Karena itu tadi saya sampaikan asertif dan agresif itu jauh berbeda. Kalau sikap asertif dia tegas terhadap berbagai macam perasaan, pemikiran, bahkan kepentingan-kepentingan orang lain dengan cara menyampaikan yang halus, lembut, dan beradab. Tetapi sikap agresif dia cenderung memaksa, menginginkan kehendaknya agar diterima oleh orang-orang sekitarnya. Ada satu kisah sepasang suami istri. Si suami kebetulan memperoleh teman mitra kerjanya di kantor yang baru sekitar 2 atau 3 minggu, sehingga suami tadi itu menginginkan teman kantor barunya itu mengajak main ke rumah. Lalu suami itu telepon ke istrinya. Ketika dia telepon ke istrinya langsung kira-kira agak menolak. Kenapa mendadak sih gitu? Kan aku belum punya persiapan apa-apa. Mereka pulang pukul 4,
teleponnya sekitar pukul 2 sehingga si istri tidak memiliki persiapan apa-apa. Apa respon suami ketika istrinya menjawab, kenapa mendadak? Kan aku belum punya persiapan apa-apa. Baik, kata suaminya, begini saja. Nanti kan aku setelah waktu kantor habis, aku juga ngopi-ngopi dulu, ngobrol dulu dengan temanku. Sehingga yang harusnya aku pulang pukul 4 mungkin bisa aku undur pukul 5. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga bisa membeli berbagai macam makanan kecil di jalan untuk kita nikmati bersama di rumah. Dan kamu, kata suaminya kepada istrinya, punya waktu sekitar 3 jam kan dari sekarang, dari pukul 2 sekarang ke pukul 5. Sehingga bisa cukup menyiapkan tempat-tempat, juga kita kan punya itu persediaan makanan di kulkas sehingga bisa kamu olah. Akhirnya istrinya memberikan respon, oh oke, kalau begitu 3 jam cukup buat aku untuk menyiapkan meja makan dan makanan-makanan yang kita miliki. Toh makanan-makanan kecil yang menjadi pelengkap dari makanan besar yang aku siapkan, kamu yang belikan, kepada suaminya. Dia mengatakan, suaminya bilang oke. Akhirnya suami istri bersepakat, hari itu pukul 5 suaminya pulang dari kantor beserta temannya yang baru itu, dan istrinya pun senang menyambut tamu teman baru suaminya di kantor. Teman-teman yang saya cintai, inilah contoh sikap asertif. Dia proaktif, dia memberikan jalan keluar, dan dia berkompromi dengan istrinya dengan cara tidak memaksa, tapi dengan cara mencari solusi, menyelesaikan supaya apa yang menjadi keinginan suaminya juga diterima dengan baik hati oleh istrinya. Karena kata suaminya, kalau kita cari hari yang lain, pertama dia juga sibuk suaminya itu, kedua teman sekantornya juga nyaris tidak ada waktu di hari lain kecuali hari itu. Teman-teman yang saya cintai, jadi pentingnya bersikap asertif ini di zaman sekarang memiliki keberuntungan yang sangat banyak buat pemiliknya. Dia menjadi banyak teman, dia menjadi disukai oleh orang-orang, dan dia akan mendapatkan berbagai macam tawaran proyek. Karena apa? Karena orang yang memiliki sikap asertif, dia bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak menyakiti, tapi semuanya jelas dia sampaikan, dia diskusikan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu ada kutipan menarik dari seorang penulis buku tentang emotional intelligence, yaitu Stephen Stein dan Howard E. Book, yang menyatakan semakin banyak perdebatan yang kita menangkan, semakin sedikit teman yang kita miliki. Karena kalau kita berdebat dan terus menang, itu sifatnya agresif. Karena itu menarik kutipan itu. Kenapa? Jangan kita menginginkan setiap perdebatan, setiap diskusi lalu kita menginginkan kita harus menang, orang lain harus ikut pada kita. Justru efeknya adalah teman-teman kita semakin menjauh dan kita semakin sedikit memiliki teman-teman. Teman-teman yang saya cintai, seakhir sampai di sini, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.